Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kita akan membahas berkaitan dengan retracement. Akan membahas retracement atau koreksi, wilayah koreksi. Retracement ini biasanya market yang melawan arah yang lebih besar tetapi sifatnya sementara. Nah, biasanya ini berkisar kalau kita menggunakan manual, maka retracement itu kisarannya adalah 50% dari tren sebelumnya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, maka ditambah dengan 61,8%. Jadi retracement ini hanya kita akan cari saat melawan tren, sebelumnya. Contoh begini, ya biar kita nanti memahami penggunaannya. Kapan retracement itu diterapkan, kapan tidak, ya. Oke. Contohnya begini, ya, ini trennya naik, oke. Kalau tren naik, jangan pusing dengan retracement. Kalau tren naik, fokus kita ke level resisten, sehingga kalau dia naik, lihat yang terdekat di situ ya. Oh, mana tadi hilang. Nah, kalau tren naik, lihat yang terdekat, banyak disentuh yang mana. Pertama dilihat di sini 1, 2, 3, tarik ke kanan. Ya. Oke, diingat di sini penolakan, di sini penolakan, di sini banyak penolakan. Maka tarik garis, inilah level resisten yang terdekat. Ketika dia mulai bergerak naik, ada kecenderungan naik, tapi kita uji saat dia melewati ini, maka ada kemungkinan dia akan kuat naik lagi. Pertama dia melewati levelnya di sini, melewati levelnya. Kok bisa disebut level? Bagaimana? Ya kan begini. Kalau saya ukur naik, kemudian turun. Ya. Setelah turun selesai, naik lagi. Kemudian setelah itu turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah ini jadi level akhirnya, menjadi sudut-sudut dan sebagainya. Saat dia break, saat dia melewati dalam bentuk volume, dalam bentuk candle yang tebal signifikan, berarti ada petunjuk, ada tanda-tanda market ini akan berlanjut. Karena hijau maka bullish akan berlanjut. Nah selanjutnya, karena ada tanda-tanda hijau, tanda-tanda naiknya masih kuat, maka tetap kita lihat level berikutnya, resisten berikutnya. Di mana cari yang banyak disentuh. Di sini menyentuh, artinya di sini terhenti, selesai, berbalik. Yang mendekati di sini mana? Di sini. Kemudian di bawahnya lagi. Atau kita bisa gunakan yang tertingginya di sini. Nah, bisa jadi level. Nah, tentu kalau ini sudah dilewati, maka dia akan jauh lebih kuat. Kalau dia lewat, berarti akan lanjut naik lagi. Nah, sekarang mulai merah. Nah, sekarang mulai merah begini. Kalau udah mulai merah, itu artinya mulai melawan dari tren sebelumnya. Maka kalau sudah mulai merah, mulai melawan, saat dia naik kemudian mulai melawan, baru kita menentukan retracement. Karena sudah mulai melawan, baru cari retracement. Nah, caranya bagaimana? Caranya dari ujung bodi hijau ke ujung bodi hijau atas, klik 2 kali titik tengahnya di sini. Nah, titik tengah ini menjadi area koreksi. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji seller saat nanti turun mampu ndak melewati di sini. Kalau dia tidak mampu dan mulai ada tanda-tanda hijau mulai muncul lagi, maka disitulah area koreksinya. Dia akan memantul kembali. Jadi ibaratnya kalau dia berbalik, dia tengah-tengah, masih bingung, masih berpotensi dua-duanya. Naik bisa, turun bisa.
Kalau kita menambahkan menggunakan Fibonacci yang ada di MetaTrader itu, ada draw Fibonacci retracement, maka nanti tambah 61,8. Ngitungnya tetap dari bawah ke atas, tarik ke atas sana. Oke. Nah, Fibonacci retracement itu adalah antara 50 sampai 61,8 di sini. Jadi di antara dua ini, kalau dia turun mendekati area ini masih berpotensi naik sebelum betul-betul dia break, betul-betul lewat di sini. Nanti kalau lewat dia bisa turun lagi, artinya bisa lanjut turun sampai mendekati level berikutnya. Contoh, oke, silakan dilihat. Nah, ini kuat turun, tetapi berada di area retracement, berada di area koreksi. Tetap hati-hati, dari sisi potensi ini masih bisa mantul ke atas. Dari sisi visual, dari sisi karakter candle, ini adalah petunjuk bahwa seller itu punya momentum, punya power yang kuat. Kemudian kalau seperti ini, apa yang kita lihat, apa yang kita bisa lakukan? Tentu kita menunggu breakoutnya. Ini akan turun, tapi lebih aman ketika kita menunggu hingga lewat di sini. Nah, menunggu lewat itu kalau kita mungkin nunggu breakoutnya, bisa jadi breakoutnya di bawah. Maka kita siasati dengan sell stop di situ, di bawah retracementnya. Retracement kan antara 50 dan 61,8. Kita taruh di bawahnya. Misalkan kita taruh di sini sell. Atau sell stop, kalau sell tidak bisa karena harganya di atas. Sehingga sell stop ini untuk mendapatkan harga terbaiknya. Kenapa kita taruh di bawahnya? Karena berpotensi memantul di atas. Kalau di 61,8 masih bisa memantul. Nah, ternyata misalnya sampai di sini dia tidak turun dan naik, ya kita tinggal menghapus sell stop kita tanpa harus rugi. Yang seperti ini kita bisa manfaatkan, satu berada di bawah retracement, yang kedua berada di angka 38 ini untuk ambil posisi buy-nya atau buy stop. Jadi untuk mendapatkan peluang-peluang yang terbaiknya, apakah harus begitu? Enggak, mau kita entry langsung juga boleh, tapi karena di situ berada di area yang beresiko, maka lebih baik kehati-hatian kita akan jaga, kita ambil sekalian break di retracementnya atau memantul sekalian, sehingga kita tambahkan posisi buy stopnya di sana. Kita geser, buy-nya tidak kena, sell-nya tersentuh di sini, sell-nya tersentuh, berikutnya dapat di sini. Ya, kalau target cuma 300, dapat 500 bahkan. Nah, biasanya kalau breakout dia akan jauh lebih besar, lebih panjang, mendekati level di sini. Mendekati ya. Tidak harus persis, tapi mendekati. Bahkan bonus lebih. Bahkan lebih. Nah, misalkan begini. Kita lihat range-nya. Kita ukur dari sini. Mengukur range dari hari sebelumnya. Tarik bawah sampai di sini ya, range-nya kira-kira di sini.